Shalom. Puji nama Tuhan. Kita kembali berkumpul beribadah bersama-sama walaupun secara online. Tapi mari kita satukan hati dan pikiran kita untuk lebih lagi masuk dalam hadirat Tuhan. Kita satu di dalam doa. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih atas penyertaan-Mu Tuhan dalam hidup kami Tuhan. Kami sangat bersyukur memuliakan Allah seperti Engkau Tuhan. Dan saat ini kami akan mulai ibadah kami. Kiranya Engkau memberkati Tuhan dari awal pertengahan hingga akhirnya. Biarlah semuanya seturut dengan kehendak-Mu dan nama-Mu saja dipermuliakan. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan. Kami mulai ibadah kami hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Haleluya. Tiada berkesudahan kasih setia-Mu Tuhan, selalu baru rahmat-Mu bagiku. Hari berganti hari, tetap kulihat kasih-Mu, tak pernah berakhir di hidupku. Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik. Tiada berkesudahan kasih setia-Mu Tuhan, selalu baru rahmat-Mu bagiku. Amin. Hari berganti hari, telah kulihat kasih-Mu, tak pernah berakhir di hidupku. Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik, dari selama-lamanya, untuk selama-lamanya, sampai selama-lamanya. Tuhan Yesus baik. Haleluya. Tuhan Yesus sungguh baik dalam kehidupan kita, amin. Dan mari kita siapkan hati dan pikiran kita untuk lebih lagi masuk dalam hadirat Tuhan. Terima kasih Tuhan. Banyak yang Kau perbuat di dalam hidupku. Rencana indahmu terjadi di hidupku. Bapa yang mengerti segala yang ku perlu. Kasih-Mu sempurna, nyata dalam hidupku. Ku bersyukur Bapa, ku bersyukur
banyak yang kau perbuat di dalam hidupku. Rancangan indahmu terjadi di hidupku. Bapa yang mengerti segala yang ku perlu, kasih-Mu sempurna nyata dalam hidupku. Bersyukur Bapa, ku bersyukur Tuhan buat kasih setia-Mu di dalam hidupku. Ku bersyukur, ku bersyukur Bapa, ku bersyukur Tuhan buat kasih setia-Mu di dalam hidupku. Ku bersyukur, ku bersyukur, ku bersyukur Tuhan. Puji nama Tuhan, Shalom, selamat pagi siswa-siswi SMA Kristen Pelita Kasih yang saya kasihi, dan tentunya juga segenap Dewan Guru yang saya hormati dan juga saya kasihi. Kita sudah tadi menaikkan pujian kita, mengagungkan nama Tuhan lewat puji-pujian. Tiba saatnya kita akan mendengarkan kebenaran firman Tuhan, tapi sebelumnya mari kita akan berdoa. Bapa di surga, kami bersyukur dan berterima kasih untuk segala kebaikan dan kemurahan-Mu. Pagi hari ini Tuhan, kami sudah menaikkan pujian kami, pengagungan kami, tanda bahwa kami memang benar-benar meyakini bahwa Engkau Allah yang layak terima segala pujian dan hormat kami. Hanya Engkau Allah yang layak kami sembah dan kami agungkan. Tiba saatnya kami akan mendengarkan kebenaran firman-Mu Tuhan. Engkau mengurapi setiap kami yang mendengar, dan tentunya juga Engkau mengurapi hamba-Mu yang Engkau percayakan menyampaikan firman Tuhan pada pagi hari ini. Biarlah firman-Mu akan menjadi rema yang hidup, tidak hanya menjadi sebuah logos, tetapi biarlah menjadi rema yang bisa kami praktekkan dalam kehidupan percaya kami. Terima kasih Tuhan, kami siap mendengarkan kebenaran firman-Mu. Hanya di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Puji nama Tuhan. Kita langsung buka Alkitab kita ya, tanpa berlama-lama lagi. Di 1 Petrus pasal yang ketiga. 1 Petrus pasal yang ketiga. Ayat ke-10. Ya, sekali lagi 1 Petrus pasal yang ketiga ayat yang ke-10. Saya akan bacakan buat kita semua. Siapa yang mau mencintai hidup dan mau melihat hari-hari baik, ia harus menjaga lidahnya terhadap yang jahat dan bibirnya terhadap ucapan-ucapan yang menipu. Sekali lagi, biar jelas ya. Siapa yang mau mencintai hidup dan mau melihat hari-hari baik, ia harus menjaga lidahnya terhadap yang jahat dan bibirnya terhadap ucapan-ucapan yang menipu.
Puji nama Tuhan, pesan atau nilai yang ingin disampaikan Alkitab kepada kita semua pagi hari ini sangat-sangat jelas. Sangat-sangat jelas. Terkait dengan bagaimana kita menjaga lidah kita. Ya. Syarat agar kita menjalani hari-hari yang baik, ya, menjalani kehidupan yang baik, salah satunya adalah dengan menjaga lidah. Artinya begini, apabila sebaliknya kita tidak bisa menjaga lidah kita, dapat dipastikan kita akan mengalami hari-hari yang buruk. Seperti itu ya, sederhananya seperti itu kalau kita mau menyederhanakan kalimat di dalam firman Tuhan yang tadi Sir Anthony bacakan. Apabila kita tidak bisa mengekang lidah kita, dapat dipastikan kita akan mengalami hari-hari yang buruk. Masalah-masalah akan datang, persoalan-persoalan akan datang seperti itu ya. Memang masalah datang itu tidak semuanya berasal dari lidah kita ya. Waktu kita tidak bisa menjaga lidah, tidak bisa mengekang lidah, tidak bisa menjaga perkataan kita, memang ada beberapa masalah yang memang ada tanpa itu. Ya. Tetapi sekarang pagi hari ini kita berbicara ya, kita konsen dengan bagaimana kita harus menghindari persoalan masalah ya, masalah-masalah itu dengan kita bisa menjaga lidah kita. Di Yakobus, coba perhatikan, di Yakobus pasal yang ketiga lebih jelas lagi. Dahsyatnya lidah ini dijelaskan di Yakobus pasal yang ketiga. Tapi Sir Anthony akan baca di ayat yang ke-5. Ya. Demikian firman Tuhan. Demikian juga lidah ya. Walaupun suatu anggota yang kecil dari tubuh, namun dapat memegahkan perkara-perkara yang besar. Kecil, bagian kecil dari tubuh, mungkin saya akan tambahkan. Bagian yang paling lembut ya di dalam tubuh kita ini, tetapi dapat memegahkan perkara-perkara yang besar. Jadi artinya ini sebuah warning bagi kita, sebuah peringatan dari Alkitab ya, dari firman Tuhan buat kita semua sebagai anak-anak Tuhan untuk belajarlah mengekang lidahmu. Belajarlah ya mengendalikan lidahmu. Nah, lidah di sini berbicara tentang apa? Tentang perkataan. Perkataan-perkataan yang seperti apa yang dikehendaki Tuhan. Itu yang harus menjadi pertanyaan di dalam benak kita. Perkataan-perkataan yang seperti apa yang berkenan di hadapan Tuhan, yang sesuai dengan kehendak Tuhan, berkenan di hadapan Tuhan, dan tentunya pastinya akan menyenangkan hati Tuhan. Kan itu yang harus jadi pertanyaan. Perkataan yang seperti apa sih? Jawabannya sudah pasti ada di Alkitab juga. Perkataan-perkataan yang mengandung berkat. Makanya di sini dikatakan jagalah lidahmu. Jagalah lidahmu itu artinya apa? Kita bisa memilah-milah perkataan-perkataan mana yang harus kita ucapkan, mana yang tidak. Itu namanya menjaga lidah, mengekang lidah. Seperti itu. Jangan asal cuap-cuap, jangan asal nyerocos, jangan asal berkata-kata saja tanpa memikirkan terlebih dahulu. Seperti itu. Jadi Alkitab memberikan warning kepada kita, memberikan pesan kepada kita bahwa lidahmu nih loh akan bisa jadi berkat, bisa juga jadi kutuk. Lidahmu nih loh akan bisa menasehati orang, juga bisa membuat menjadi batu sandungan. Bisa memberkati, bisa menguatkan, bisa memotivasi. Tapi sebaliknya lidah yang sama juga bisa mengutuk orang, bisa mencaci maki orang, bisa melemahkan orang, bisa mengintimidasi orang, mendiskriminasi orang. Wah, lidah yang sama. Jadi begini, kita nggak bisa minta sama Tuhan, Tuhan siapin lidah dua dong, yang satu ya kalau saya nggak bisa kontrol emosi, lidah yang satu ini aku pakai gitu untuk marah-marah, untuk caci maki.
Terus lidah yang satu ini ya saya khususkan Tuhan untuk memuji Tuhan, mengagungkan nama Tuhan. Wah, kalau yang suaranya keren ini menaikkan pujian buat Tuhan di gereja seperti itu. Minta dua lidah begitu, nggak bisa. Lidah yang sama, lidah yang satu ini loh, bisa mengeluarkan kutuk, bisa mengeluarkan berkat, perkataan-perkataan berkat maksudnya, Sir. Nah, kembali lagi ke diri kita sendiri, kembali lagi ke personal kita, kembali lagi ke free will kita, ke kehendak bebas yang kita miliki. Kalian, Sir, kita semua bisa memilih bagaimana cara kita mengendalikan lidah kita. Ya, di dalam pergaulan juga seperti itu. Sir melihat bahwa banyak anak-anak yang kehilangan kendali di dalam berkata-kata. Ya, banyak kata-kata yang sering dipakai YouTubers dipakai juga. Jadi idol-idol kalian itu yang ada di yang YouTubers itu mengeluarkan perkataan-perkataan. Kenapa sih harus diikuti sih? Saya kan selalu bilang, be the trendsetter, don't just be a follower. Apa sih nikmatnya menjadi follower itu? Apa sih nikmatnya hanya menjadi pengikut? Yang nikmat itu adalah waktu kamu jadi trendsetter, kamu menjadi role model, kamu jadi teladan. Kan sering bilang begitu. Itu nikmat sekali. Tapi kalau hanya jadi follower, buat apa? Jadi banyak itu perkataan-perkataan yang dikeluarkan YouTubers itu ya. Sir bukannya anti YouTuber, kalau YouTubersnya memang keren-keren ya Sir harus bilang keren. Tapi kalau kata-katanya sudah ngaco-ngaco begitu, buat apa diikuti? Begitu ya. Nah, perkataanmu akan menggambarkan pribadimu, itu sudah satu set, satu paket. Kamu nggak mungkin bisa berkata-kata yang yang ngaco-ngaco, yang menjadi batu sandungan, terus kamu bilang bahwa pribadimu tuh baik, nggak bisa. Itu sudah satu paket. Perkataanmu akan menunjukkan siapa dirimu sebenarnya. Siapa pribadimu, bagaimana karaktermu. Jadi penting sekali kita untuk mengekang lidah. Nah, pagi hari ini Sir memberikan sebuah spirit buat kalian ya, memberikan semangat buat kalian, mentransfer sebuah spirit buat kalian agar begini. Dari sekarang kita belajar memilih perkataan-perkataan mana yang harus kita perkatakan, dan tentunya perkataan yang sesuai dengan kehendak Tuhan, sesuai dengan maunya Tuhan, sesuai dengan keinginannya Tuhan, yang menyenangkan hati Tuhan. Nah, seperti itu ya. Perkataan apa? Perkataan berkat. Perkatakan perkataan yang memberkati orang. Perkatakan perkataan yang menginspirasi banyak orang. Ya, berikan nasihat-nasihat kepada teman-temanmu. Mungkin teman-temanmu lagi ada masalah seperti itu. Kamu bisa memanfaatkan lidahmu. Kamu bisa memperkatakan apa yang diberikan oleh Tuhan yang namanya lidah ini. Untuk apa? Untuk menjadi berkat. Ambil itu sebagai sebuah kesempatan untuk menasehati dia. Memberikan kekuatan kepada dia. Kalau bisa doakan temanmu itu. Wah, itu keren sekali. Persahabatan yang model seperti itu langka sekali saat ini, seru ya. Sahabat antara sahabat yang satu mendoakan sahabat yang lain. Langka. Minta maaf, Sir harus bilang. Tapi, nah sekarang makanya pagi hari ini spiritnya Sir mau transfer kepada kalian. Mudah-mudahan kalian terima. Sir berharap kalian, bukan mudah-mudahan ya, sorry. Sir berharap kalian bisa tangkap spiritnya Sir. Percaya omongannya Sir ya. Bahwa pada waktu kamu mendoakan orang, waktu kamu pegang bahu temanmu, mungkin temanmu lagi ada masalah, mungkin temanmu lagi kesulitan, mengalami tekanan dalam hidup, mungkin di dalam keluarganya ada masalah, kamu mengambil inisiatif, kamu pegang bahunya, kamu peluk temanmu itu, dan kamu kemudian doakan temanmu, kamu keluarkan perkataan-perkataan yang memotivasi, keluarkan doa-doa yang menguatkan, berikan nasihat-nasihat. Wah, Sir yakin sekali bahwa temanmu itu tidak akan bisa lupakan kamu seumur hidupnya. Gak akan bisa lupakan kamu.
Oleh karena apa? Perkataan-perkataanmu yang pernah memberikan kekuatan kepadanya, yang pernah memotivasi dia, yang pernah memberkati dia, waduh, dia tidak akan pernah lupa. Dan itu merupakan sebuah kebahagiaan tersendiri bagi kita yang memilih untuk mengeluarkan perkataan-perkataan yang mengandung berkat. Pokoknya perkataan-perkataanmu, ya, kalian punya perkataan itu harus dijaga betul-betul. Ya. Mana yang menjadi batu sandungan, tinggalkan. Mana yang menjadi berkat, lakukan. Ya. Belajar dari sekarang untuk memperkatakan perkataan yang mengandung berkat. Di keluarga, banyak anak-anak yang kehilangan rasa hormat kepada orang tua, kemudian berkata-kata yang tidak mencerminkan anak-anak Tuhan yang menghormati orang tua. Zaman boleh berubah, nak. Zaman boleh berubah, tetapi rasa hormat kepada orang tua tuh nggak ada yang namanya expired, itu nggak ada. Perintah hukum Taurat kelima itu tidak ada expirednya. Kamu tetap harus menghormati orang tua, karena salah satu-satunya Taurat yang mengandung janji itu di Taurat kelima itu. Ya, mengandung janji artinya begini, hormatilah ayah dan ibumu agar supaya lanjut umurmu. Seperti itu, supaya, agar, itu kan mengandung janji. Seperti itu. Nah, perkataan-perkataanmu kamu harus jaga. Perkataan kalian itu harus kalian jaga betul-betul. Jangan sampai di Yakobus 3 itu ya juga disebutin dosa karena lidah itu ya. Lidah itu seperti api yang bisa membakar seluruh hutan katanya. Waduh, kecil saja tuh. Makanya hati-hati di dalam berkata-kata. Seperti itu. Jadi pagi hari ini pesan Sir sangat jelas ya, pesan firman Tuhan maksudnya ya lewat Sir. Sangat jelas sekali bahwa bagaimana kita harusnya memilih untuk memperkatakan perkataan-perkataan yang mengandung berkat. Perkataan-perkataan yang sesuai dengan kehendak Tuhan, yang berkenan di hadapan Tuhan. Kalau sudah berkenan di hadapan Tuhan, tentunya perkataan apa itu? Perkataan firman Tuhan yang kita sampaikan. Bukannya hanya bicara, wah kamu langsung baru kalian dengar Sir Anthony ngomong begini langsung ada tertulis Matius 5 ayat 9. Wah, ada tertulis Matius 5 ayat 16. Wah, ada tertulis. Enggak seperti itu juga kali. Ya, tetapi waktu kalian bisa menjaga lidah kalian, menjaga perkataan kalian, keren. Itu saja, maaf, itu saja yang bisa Sir sampaikan pada pagi hari ini. Sir berharap kita semua, baik itu para siswa maupun para guru, Sir, para orang tua, ya, para pelayan di gereja, ya, semua bisa menjaga lidah. Bisa mengekang lidah agar apa? Kita bisa menjalani hari-hari kita dengan baik. Seperti itu ya. Hari-hari kita baik, hari-hari kita penuh dengan sukacita. Mungkin ada masalah ya pasti ada persoalan, pasti ada persoalan. Tetapi kita bisa melewati semua dengan baik. Tentunya salah satu syaratnya adalah modalnya ini, lidah. Kita bisa memperkatakan perkataan-perkataan yang positif, yang mengandung berkat buat kita semua. Baik, puji nama Tuhan. Itu saja yang bisa saya sampaikan pada pagi hari ini. Kita akan berdoa buat firman Tuhan. Bapa di surga, kami bersyukur dan berterima kasih untuk segala kebaikan-Mu. Terima kasih untuk firman Tuhan yang telah kami dengar pada pagi hari ini. Kami mau belajar menjadi pribadi-pribadi yang bisa mengekang lidah kami, bisa menjaga lidah kami, bisa menjaga perkataan-perkataan kami. Dan pagi hari ini kami mau berkomitmen Tuhan untuk selalu memperkatakan perkataan yang berkenan di hadapan Tuhan, yang menyenangkan hati Tuhan, yang memberkati banyak orang, yang menginspirasi banyak orang. Jauhkan kami dari segala perkataan-perkataan yang justru menjadi batu sandungan bagi banyak orang. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu. Kami akan selalu berusaha untuk melakukan kebenaran firman-Mu lewat tuntunan Roh Kudus. Biarlah kami menjadi pelaku-pelaku firman, tidak hanya mendengar, menjadi pendengar firman, tetapi menjadi pelaku firman. Terima kasih
Dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Puji nama Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Kami memuji kebesaran-Mu, ajaib Tuhan, ajaib Tuhan, ajaib Tuhan. Kami memuji kebesaran-Mu, ajaib Tuhan, ajaib Tuhan, ajaib Tuhan, ajaib Tuhan. Ya, kita akan berdoa menutup ibadah pada pagi hari ini. Bapa di surga, kami kembali datang menghampiri hadirat-Mu yang kudus. Kami bersyukur karena kami sudah menyelesaikan ibadah kami pada pagi hari ini. Kami sudah mendengarkan kebenaran firman-Mu, kami sudah menaikkan puji-pujian dan mengagungkan nama-Mu. Saatnya kami akan berdoa, bersatu hati kami berdoa untuk SMA Kristen Pelita Kasih. Engkau berkati sekolah ini Tuhan. Hamba-Mu percaya bahwa lewat tuntunan Roh Kudus, lewat penyertaan Tuhan, lewat perkenanan Tuhan, sekolah ini akan melahirkan generasi-generasi yang cemerlang, generasi-generasi yang tangguh, generasi-generasi yang smart, generasi-generasi yang militan di dalam Kristus, berkarakter Kristus, selalu berani berkata tidak buat dosa dan selalu mempraktekkan kebenaran-kebenaran ilahi dalam setiap kehidupannya. Hamba-Mu berdoa untuk pihak yayasan dan juga pimpinan di sekolah ini Tuhan yang nantinya akan terpilih. Engkau berkati mereka semua Tuhan. Siapapun yang Tuhan percayakan memimpin sekolah ini, hamba-Mu percaya, kami semua percaya bahwa itu semua seturut dengan kehendak Tuhan sendiri. Tuhan yang memilih, Tuhan yang memberi yang terbaik. Terima kasih Tuhan, terima kasih hamba-Mu berdoa untuk staf para guru. Engkau berkati mereka semua juga Tuhan. Berikan hikmat kepada mereka sehingga mereka bisa melakukan segala tugas dan tanggung jawab mereka dengan baik. Hamba-Mu percaya bahwa para guru bisa menjadi alat Tuhan untuk selalu mendidik anak-anak, selalu mengajar anak-anak sesuai dengan kehendak Tuhan sendiri. Terima kasih Tuhan, hamba-Mu berdoa juga untuk orang tua dari anak-anak didik kami. Engkau berkati mereka Tuhan. Apapun yang jadi pekerjaan dan usaha mereka, Tuhan turut campur tangan dan Tuhan nantinya yang akan buat berhasil. Anak-anak didik kami Engkau berkati, tetap berikan semangat kepada mereka sehingga mereka bisa memberi yang terbaik buat studi mereka. Terima kasih, kami menyerahkan sekolah SMA Kristen Pelita Kasih ini hanya di dalam kendali Tuhan, hanya di dalam turut campur tangan Tuhan. Dan hamba-Mu boleh melihat bahwa sekolah ini akan menjadi sekolah yang diberkati. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Shalom.